Nah, tapi kita nanti akan ada sparring saya sama partner. Ini keren kan? Di pertandingan dulu kita bertanding. Nah, sekarang sama-sama pelatih, sama-sama pelatih. Napas kita notabenanya sama-sama jelek. Ex-atlet. Napas kita ini sama-sama jelek ya. Di sini tempatnya di campnya Mas Rudi. Nah, kalau kita sparring silat udah biasa ya. Biasa. Kita akan sparringnya versi MMA ya. MMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Abdisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya lagi bersama rival saya atau lawan saya dulu di pertandingan. Ini keren kan? Kita walaupun lawan itu cuma di pertandingan ya. Di gelanggang. Di gelanggang doang. Yang benar tuh seperti ini. Jadi kita nggak musuh-musuhan sampai ya seterusnya gitu ya. Manjang. Di luar gelanggang ya kita tetap friend ya. Perkenalkan dulu siapa namanya, perguruannya, ada channel YouTube enggak? Gitu. Kenalin guys, nama gua Randy, RENDY, nama channel YouTube-nya RENDY KH. Randy spasi KH channel YouTube-nya. Teman-teman boleh di-subscribe channel YouTube-nya. Tapi belum ada videonya. Belum ada video. Cuma nanti akan ada banyak konten-konten. Insya Allah kedepannya gue mau bikin tentang materi-materi latihan pencak silat, terus latihan fisiknya. Teman-teman harus ikutin ya, karena dia ini salah satu pelatih Thailand juga sekarang. Nah, ntar kita akan tanya-tanya ini tuh deh. Dari perguruan pencak silat, Perguruan Merpati Putih. Merpati Putih ya, anak MP mana suaranya. Nah, Randy ini adalah suaminya Fitriani ya, pesilat MP yang channel YouTube-nya kena hack kemarin. Ya, Oke, tapi kita di sana nggak bahas di situ deh ya. Nggak bahas di sana. Di sini kita akan, insya Allah konten ini ada pengalamannya kita ya. Amin. Kita akan membahas tentang pertandingan sirkuit dulu deh. Oh, itu loh. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi ya. Sekarang itu udah kayaknya banyak orang sirkuit itu apa, banyak yang nanya. Nggak tahu mungkin atlet sekarang. Nggak tahu. Padahal ya teman-teman, pertandingan sirkuit itu adalah pertandingan yang menarik banget karena sangat menantang. Dia juara sejati ya. Juara sejati. Juara sejati. Termasuk saya juga pernah ketemu sama Randy dan tipis ya. Tipis. Menang saya tipis ini, walaupun gimana tetap menang saya ini. Nah, tapi kita nanti akan ada sparring saya nih sama partner. Ini keren kan? Di pertandingan dulu kita bertanding. Nah, sekarang sama-sama pelatih, sama-sama pelatih. Napas kita notabenanya sama-sama jelek. Ex-atlet. Napas kita ini sama-sama jelek ya. Di sini tempatnya di campnya Mas Rudi. Nah, kalau kita sparring silat udah biasa ya. Biasa. Kita akan sparringnya versi MMA ya, yang dipandu oleh Mas Rudi langsung dan dia mewasitin. Ya mungkin nggak serius banget, lucu-lucuan, seru-seruan lah ya. Seruan aja. Kita sama-sama nggak ada basic MMA, tapi kita sparring MMA gitu. Boleh. Ini teman-teman penasaran kan? Mungkin ditunggu konten kita selanjutnya. Saya akan sparring nih sama partner saya nih. Jadi kita nggak sparring silat ya. Oke, udah biasa. Udah biasa. Kembali lagi pembahasan tentang sirkuit ya. Apa sih sirkuit itu? Dulu itu sirkuit ada dibagi 5 wilayah dulu kalau nggak salah ya. 5 wilayah. Kita tuh wilayah 3 ya. Lupa saya. Wilayah 3 kalau nggak salah. Ya, kita satu ini ya. Satu grup lah, satu wilayah. Jadi masuknya tuh kalau nggak salah dulu yang saya ingat ada Jabar, Banten. Ya? Nah. Wilayah kita tuh termasuk keras-keras ya. Keras-keras. Jabar, Banten, Sumsel, DKI, mana lagi dulu tuh? Hah? Bengkulu masuk nggak? Lampung apa Bengkulu? Gitu? Lampung masuk. Masuk. Bengkulu masuk juga. Kalau nggak salah di satu wilayah itu ada 10 daerah kalau nggak salah ya. 10 daerah. Lupa saya. 10 kalau nggak 11 lah. Gitu.
Maksudnya sirkuit di sini sistemnya bertemu semua ya, Sistem setengah kompetisi. setengah kompetisi. Jadi kalau dia kalah, Hari ini kalah, besok main lagi. main lagi. Jadi kalau dia itu, tapi kalau yang kita yang pertama ketemu semua deh, poin pertama. Poin. Kita di grand final setengah kompetisi tuh. Enggak. Ya, aku lupa deh. Enggak, jadi udah dimasuk wilayah itu dia ngambil tiap kelasnya itu 2. Iya, iya. Nah, Tiap kelasnya 2. Jadi kalau kita 10 kali main 10 peserta 9 kali main kita. iya, maksudnya kalau yang belum grand final ketemu semua kan? Enggak dong. Dari wilayah pun seperti itu. Buktinya kan Aku lupa. kita ketemu 1 kali. Nah, Denny kalah sama Banten. Hmm. Banten kalah sama aku. Iya dong. Iya. Berarti kan semua ketemu semua dong. Ketemu semua. Iya. Iya, Jadi maksudnya sampai grand final pun Nggak, setengah kompetisi. Maksudnya aku ketemu semua kan, setengah kompetisi itu ketemu semua ya. Aku udah lupa sih, udah lama gitu ya. Jadi perhitungannya tuh per bendera ya. Perhitungannya menang dulu. Nah, oh ya, Menang ya. dulu. Menang poin. Menang poin. Jadi pada waktu itu pokoknya misalkan ada 10 peserta, kita ketemu 9 peserta, 9. ketemu semua. Dan dihitung berapa kali dia menang gitu kan. Ya. Jadi gitu. sirkuit itu disebut juara sejati ya. Juara sejati. Karena dia sistemnya ketemu semua. Jadi enaknya di sana. Beratnya ampun-ampunan. Capek sehari 2 kali main ya. Kaki sakit hari ini, besok harus main. Dan fisik ekstra. Ekstra. Kita dulu fisiknya masih kenceng. Kalau sekarang ya udahlah, jangan lihat sekarang kali ya. Ya, namanya kita udah lama itu kan nggak main lagi. Tapi pensiunnya nih duluan Randy ya dari saya. Iya, mungkin bisa dikatakan itu. Randy ini juga termasuk salah satu atlet internasional, pernah pemasaran juga ya. Pemasean. Pemasaran. Dan Pemasean. salah satu rival terbaik saya juga. Keras ya. Dia andalan DKI juga termasuk si Randy ya. Dan mungkin sekarang diganti oleh Yasser ya. Sekarang dulu kelas B ya. Dulu kelas B. Dulu Yasir kelas B. Oh iya. Yasser kelas B. Jadi saya melihat Randy ini hampir satu tipe dari postur tinggi kayak si Yasser ya. Dan bagus, mainnya bagus. Dulu. Ya sama, kita dulu bagus pada zamannya aja. Pada zamannya. Peraturan juga masih pada zaman itu kan. Peraturan pada zaman itu ya masih. Dulu kita boleh pakai dekan nggak sih? Dulu pada saat kita main sirkuit tuh enggak. Ya, jadi zamannya kita dulu kita nggak boleh pakai deker. Jadi ya sekerasan aja gitu. Nah, yang Berat. di usia dini remaja-remaja itu pakai. Pakai ya. Berarti zaman sirkuit terakhir itu zamannya kita berarti ya? Ya, Terakhir ya. Iya, Iya. jadi yang nyicip terakhir kita itu zamannya kita Nah. terakhir. Dan itu adalah asik banget. Jadi mungkin para petinggi pencaksilat atau para PB kalau bisa adain lagi dong sirkuit ini ya. Nah, seru tuh. Seru itu, pertandingan memang menjaring para atlet yang menjadi juara sejati banget. Nah sekarang, oke, masih mau dibahas lagi nggak sirkuit ini? Kayaknya udah deh. Cukup deh. Cukup kayaknya. ya. Nah, saya mau bahas lagi. Beliau ini pensiun gara-gara apa sih? Cedera lutut. Waktu seleksi akhir menuju prapon. Teman-teman tuh, kita tuh kalau atlet tuh bahaya banget di lutut ya. Di lutut. Beliau cederanya di lutut pensiun. Saya cederanya di lutut pensiun ya. Tapi kadang mungkin orang melihat kita tuh sehat-sehat saja. Nah, sehat aja. Padahal kita tuh merasakan dan hati-hati banget dalam melakukan gerakan. Jadi gini, kalau udah cedera lutut ini, kalau kita sampai parah, dulu ada atlet nasional kita, Mas Dian dulu kan, Dian. itu parah. Yang seharusnya dia udah nggak bisa bawa nama Indonesia, tapi dia paksain karena jiwa korsanya tuh keluar. Sebenarnya saya ngefans banget dengan Mas Dian itu, cara mainnya keren. Terus kalau lutut ini bisa dikatakan tumpuan berat badan kan? Betul sekali. Kalau udah kita nggak bisa bergerak, kita mau jalan pakai apa? Jadi kesulitannya tuh di sini. Misalkan nih, saya cedera lutut kanan. Kadang kita mau nendang tuh sakit. Jadi tumpuan lebih sakit. Lebih sakit. Jadi bingungnya di sana ya. Bingungnya di sini. Di sana. Ya cuman kalau saya sih kalau udah kamu ngerti masukin lagi. Iya. Cuman kalau untuk bertanding udah nggak layak banget. Jangan layak. Ya paling Kalau sakit ankle gitu masih bisa jalan lah, patah pun bisa sembuh dengan cepat. bisa sembuh. Saya pernah patah di sini,
tanpa operasi dia sembuh sendiri. Pengapuran posisi. Iya, pengapuran, dan kalau tulang kan dia tumbuh sendiri asal konsumsinya Betul. bagus. Tapi kalau sudah persendian, ligamen, Soalnya dia ngikat sendi kan. ya buat teman-teman juga pembelajaran, mungkin kita keamanannya kurang atau pemanasannya kurang. Nah, ini pembelajaran buat teman-teman, mungkin pemanasannya di ini lagi, dipakai pelindung ya, lebih aman lagi ya. Sedikit edukasi, kalau untuk ligamen itu kan ikat sendi ya. Ikat sendi dia nggak seperti otot, dia kalau udah melar udah dia nggak balik, Iya, makan dia akan bisa putus, jalannya cuma operasi. jalannya operasi gitu. Jadi kalau ikat sendi ini udah ngerenggang, udah. Kenapa sih bisa ngerenggang? Karena contoh hal lutut, dia bergeraknya cuman satu arah, itu nggak bisa diputar seperti bahu. Jangan paksa lutut Ya. ini seperti bahu, itu aja. Dan mungkin orang banyak masih pemanasan yang muter lutut. Nah, itu nggak salah. boleh, itu nggak boleh ya. Jadi kalau paling maju ke depan aja, Iya. dorong aja. Saya dulu pernah diketawain Iya. pada saat orang muter lutut, saya nggak muter, saya gini, kok nggak muter sih? Diketawain saya, karena mungkin mereka nggak paham. Nggak paham. Sebenarnya bahaya sekali kalau lutut diputar. Diputar. Ya. Nggak boleh. Jadi dan buat teman-teman juga mungkin lebih dijaga keamanan, pemanasannya. Ya banyaklah contoh-contoh, jangan sampai cedera seperti kita ya. Karena sedih sekali. Sedih sekali. Kita ini kalau melihat orang bertanding tuh, waduh, Masih ada rasa pengen turun tuh ada, cuman udah nggak layak. ada keterbatasan Iya, sekarang. keterbatasan banget. Ya, pasti habis lah kita. Habis. Habis mau gimana pun. Iya, semangat ada, cuman kalau kondisi fisik Tapi gue pernah latihan sparingan, dan ketangkep kaki, tes, mendingan gue jatuh. iya betul. Mendingan, karena apa? Yang pertama kalau gue nahan lebih bahaya. Ya terkadang gerakan yang nggak kekontrol itulah yang buat kita Nah, bahaya. gitu. Kalau kita sadar ya, itu masih bisa lah nahan misalnya kalau kita sadar. Tapi kalau kita sudah melakukan gerakan itu kadang kita nggak kontrol, apalagi kalau dalam keadaan lagi capek. Betul. Nah, capek itu cepat sekali rentan cederanya. Ya. Fisik sudah menurun, konsentrasi sudah menurun, nah itu udah rentan. Nah, jadi buat teman-teman pembelajaran ya, oke kita akan bahas lagi. Randy ini pensiun dan sekarang menjadi pelatih di Thailand, benar nggak nih? Iya. Gimana sih ceritanya tuh kok bisa di sana itu ya? Jadi beliau ini apa ya? Jadi atlet sudah nasional ya, tanding internasional juga pernah. Sekarang jadi pelatih internasional. Saya jauh di bawah pelatih dia, saya masih pelatih daerah. Ini dia langsung udah ke Thailand. Gimana ceritanya tuh? Dulu itu saya 3 tahun ngelatih, jadi pelatih fisik di PPLP DKI. Oh, memang dulunya sudah melatih di PPLP ya? DKI. Udah megang tim lah. Terus tahun keempat saya mulai dipercaya untuk pegang pelatih teknik untuk silat. Nah, tahun keempat itu Pelatih silat di mana tuh? di PPLP. Oh, di PPLP. Tadinya pegang pelatih fisik judo. Oh gitu. 3 tahun tuh di judo. Terus 3 tahun keempat saya dipercaya untuk pegang pelatih teknik Oh, tadinya pelatih? fisik. Oh, tadinya pelatih fisik, bukan pelatih teknik ya? Bukan pelatih pencak silat? Bukan. Oke. Akhirnya di tahun keempat itu dipercaya, pernah bawa tim 1 kali. Habis itu surat yang dari Thailand tuh datang. Langsung lah. Kok bisa dia melirik kamu tuh? Apa Ada kebetulan ada senior juga di sana. Waktu itu sempat nanya-nanya kan ke dia, Mas gimana bisa, ada nggak lowongan atau ada nggak yang butuh gitu. Akhirnya dia bilang oke, nanti dikabarin gitu kan. Oke lah, ya udah kita nggak terlalu menunggu banget lah, nggak berharap banget. Memang fokus ke judo pada saat itu. Iya, pelatih fisik judo. Lagi fokus ke situ, ternyata naik ke teknik, dipercaya, dapatlah surat Ren, disuruh berangkat di sini ada. Oh oke. Jadi sampai sekarang? Sekarang ya. Sampai sekarang masih, cuman sekarang ini masih pandemi ini ya? Pandemi ya. Oke, masih sekarang, mumpung dia di Indonesia nih, saya akan serap ilmunya nih. Jadi walaupun kita gimana pun, ya saling sharing, berbagi ya. Pengalaman dia sudah banyak, ya saya tetap belajar.
Walaupun kita sama-sama orang olahraga, tapi dia lebih senior nih dari saya. Saya harus ada Sama aja, sama aja. Ya, teman-teman mungkin kita di konten selanjutnya tuh udah pakai gini itu mungkin kalian bingung ya kok kita silat pakai gini ya, karena mungkin kita nanti akan sparring versi MMA ya. Versi MMA. Ini bakal seru ini. Kalau MMA kan ada main atas, Main bawah. main bawah, Kabur. jatuhan, nah, ntar Biasanya seru deh. kalau silat jatuhan kan nggak Udah, boleh serang. udah Nah, selesai, ini kita gitu serang. aja. Tapi ya bukan kita serius-serius banget mau ngancurin, enggak. Ya seru-seruan doang ya. Nanti lihat aja. Sampai kita Kalau capek. penasaran, yang nonton pasti aja. yang pasti cepat capek sih gitu. Iya pasti. Tapi nggak apa-apa, seru-seruan. Masih ada yang disampaikan? Ya enggak udah. Udah ya, teman-teman silahkan subscribe channelnya RND spasi KH ya. Dan nanti akan banyak pembelajaran dari beliau ya, tutorial juga tentang kepelatihan ya. Insya Allah terprogram lah dari channel-channelnya Randy ini nanti. Oke, ditunggu next konten. Saya akan sparring sama partner saya yang biasa kita akan tanding silat, tapi di sini kita sparring MMA yang diwasitin atau dipandu oleh Mas Rudi. Mas Rudi. Golden Boy. Kebetulan dia waktu one prep pertama itu kan wasit. Dia wasit. Nah, Wasit dan sekarang masih aktif jadi masih aktif juga. jadi aktif. Jadi ditunggu konten kita selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada request lagi sama Randy atau sama siapa boleh komentar di bawah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye bye.